Hey guys, kayaknya meluk FM KJ TV. So sekarang gue lagi ada di acaranya Asus VivoBook Lite 13. Jadi ini adalah laptop barunya Asus yang ini dia detachable ya guys ya. Jadi ini bisa jadi keyboard, bisa jadi laptop dan bisa juga jadi tablet. Ada standnya lagi dia. Tuh lihat tuh, tablet gede. Nah dan dia ini juga selain keyboardnya bisa detachable, dia juga back case-nya bisa dicopot juga nih guys. Nah, jadi bener-bener kecil dibandingin semuanya dipasangin ya. Ini lihat nih guys bentuknya. Terus ini bisa dipasang, terus ini juga bisa dipasang lagi. Mana nih? Ini pakai magnet ya semuanya ya. Nah ini jadi kayak gini deh. Terus selain jadi laptop kayak gini, pas lagi tablet juga bisa diberdiriin dan bisa dijadiin portrait. Tapi harus bener-bener nengah banget. Soalnya nanti harus bisa jatuh kalau kayak gini. Wih, bener-bener di tengah. Nah agak serem sih. Ngeliatnya kayak bisa goyang-goyang, kesenggol dikit jatuh soalnya. Tapi keren sih, ini harus bener-bener di tengah banget nih standnya nih. Kalau miring dikit bisa langsung dubrak. Nah ya, kita taruh gini aja ya. Nah ini juga yang gue takutin adalah magnetnya kurang kenceng, nanti takutnya bisa jatuh kalau dipotretin. Dia itu Slate 13 OLED, jadi dia layarnya udah pakai OLED-nya Asus yang pastinya udah mantep banget lah ya. Kita lanjut aja kali ya ke spek-speknya dia. Dan ini gue baca soalnya kurang hafal. Jadi dia prosesornya ini pakai Intel Pentium Silver N6000 dengan dia quad core ya. Terus habis itu dia graphic card-nya pakai Intel UHD Graphics. Dan dia memorinya itu 8GB RAM-nya dengan storage-nya 256 SSD M2 ya. Nah, kalau buat displaynya, nah ini nih displaynya nih guys ya. Dia ukurannya ini 13,3 inch ukurannya sesuai namanya dan dia resolusinya ini Full HD dengan OLED 16:9 aspect ratio dan dia juga udah udah ada HDR dia dan dia juga ada Pantone validated pastinya. Terus itu dia ini displaynya glossy ya dan ini juga dia ada touchscreen jadi bisa dikontrol pakai tangan juga dia. Dengan screen to body ratio-nya dia itu 83%. Nah untuk ports-nya nih ada di sini samping dia ada 2 USB 3.2 Type C di sini dan dia juga ada audio jack ya di sini ya. Dan dia juga ada micro SD card slot di sini. Nah ini harusnya ya. Nah next di sini dia juga ada keyboard tambahannya keyboard bawaannya dia. Dia kayak gini keyboardnya. Jadi dia emang kalau emang mau dipasangin keyboard tuh harus pakai standnya gitu loh. Kagak bisa nggak bisa berdiri dia. Jadi kalau mau dibawa-bawa gitu agak susah. Oh ya, ngomong-ngomong dia juga ada fingerprint nih guys. Dia kan power buttonnya di atas ini nih. Nah dia juga ada fingerprint sensor di dalam situ. Jadi lumayan juga buat security. Dan bukanya juga pasti lebih cepat kalau pakai fingerprint. Oh ya, dan dia juga di sini ada kamera ya guys ya. Di belakang ini ada kamera, di sini harusnya di sini dia ada kamera ukuran 13 megapiksel dengan kamera depan dia yang berukuran 5 megapiksel di sini. Tuh ya. Buat audionya dia ini ada speaker, dia pakai quad speaker ya, quad stereo Dolby. Jadi suaranya harusnya emang bagus banget ya. Dan dia baterainya itu 50 watt hours ya katanya ya. Masih kurang tahu itu segimana, mungkin 50.000. Terus dia berat total dia ini adalah 780 gram ya. Ya atau 0,78 kg. Slate 13 ini dia tuh emang dipentingin emang buat buat konsumer yang emang buat kerjaan-kerjaan ringan sebenarnya sih, bukan buat kayak kreator atau buat gaming. Jadi kalau misalnya buat gua sih memang cocok buat sekolah gitu, dibawa ke sekolah. Mungkin kerjaan-kerjaan cuman Word atau Canva atau mungkin bikin PPT atau presentasi gitu-gitu aja sih sebenarnya. Bisa juga buat Photoshop tapi emang harus yang jangan high res banget. Ya pokoknya bisa lah lumayan kalau misalnya mau kerjaan lo yang ringan-ringan gitu, apalagi buat sekolah doang. Terus itu dia kan emang bawaannya kecil ya. Jadi bisa dibawa-bawa, masukin ke tas, enak sih sebenarnya. Dan menurut gue ada satu nih yang bikin lihat nih, dia kan tebel banget kayak gini. Ini pakai keyboard di bawah sini sama back case di belakang sini.
Sedangkan kalau semuanya dicabut tuh dia kayaknya tipis banget. Nih, terus itu dicabut keyboardnya juga. Nah di sini cabut keyboardnya, tuh, jadi tipis banget. Semua tipis itu begitu dipasangin aksesoris jadi tebelnya buset. Dan dia ini juga selain buat kerjaan-kerjaan ringan, bisa buat Netflixan, buat Netflix enak, buat nonton-nonton gitu. Dia juga nyaman, apalagi pakai si quad serinya dia yang harusnya suaranya udah kenceng banget. Sama tadi juga sempat bilang pas lagi itu di dalam, sempat bilang bisa gara-gara dia bisa ini ya, gara-gara bisa portrait, jadi bisa dipakai buat TikTokan. Kan dia bisa diginiin antara bisa nge-scroll TikTok atau misalnya mau ngerekam video TikTok gitu, di sini bisa. Lucu sih, layarnya gede banget soalnya. Nah guys, ini si Slate 13 ini dia tuh sebanding sama Microsoft Surface Go ya, bukan yang Surface Pro, soalnya kan dia emang prosesornya juga masih pakai Pentium. Dan dia ini juga sebenarnya menurut gue emang lebih enak dia buat dibawanya kayak gini-gini, soalnya emang tanpa keyboard jadi lebih gampang dibawa dan pastinya lebih tipis dan lebih enteng. Dan dia ini emang udah enak kayak gini, soalnya dia pakai standnya juga bisa diturunin sampai segini. Jadi ini enak banget emang buat ngetik-ketik juga udah oke, bisa di sini tambah keyboard. Nah ini dia juga kalau buat dibawa-bawa, kalau pakai keyboard dia juga mangkunya agak susah ya, soalnya kan kalau kayak giniin, aduh copot lagi. Juga susah karena dia emang harus pakai stand kan kalau mau berdiri. Jadi kalau kayak gini bisa ngejomplang, soalnya kan dia emang masih flap kayak gini. Nggak kokoh nih berdirinya. Terus kalau buat harga itu gue masih belum tahu ya si Slate 13 ini nanti, tapi palingan pas gue post video ini harganya udah keluar, jadi kemungkinan nanti harganya antara gue taruh di thumbnail atau mungkin judul atau mungkin di deskripsi ada. Oke. Apa lagi ya? Kalau buat benchmark dan lain-lain itu gue belum nyobain sama sekali, jadi gue masih belum tahu benchmarknya dia kayak gimana. Ya udah itu aja guys buat hands-on gue untuk si Asus VivoBook Slate 13 OLED. Oke sih sebenarnya dia lumayan buat kerjaan-kerjaan ringan, it's pretty good. And apalagi dengan OLED-nya dia dan suaranya itu udah lumayan banget lah buat nonton-nonton juga sekalian. Oke, so thanks for watching guys. Please subscribe if you haven't. Jangan lupa klik tombol belnya biar bisa ngedapetin notif pas nanti video berikut gue keluar. And please do leave a like and a comment down below if you like this video. And this is Kenji from Kenji TV.